Oke, kembali lagi dengan channel Edukasi Bersama. Ini ada berita yang sangat menarik. Negara bisa bangkrut gara-gara beban pensiunan PNS langit. Wow, apa yang akan terjadi ini? Jakarta, CNBC Indonesia. Perlu adanya perombakan program pensiunan PNS, TNI dan Polri. Pasalnya, tata kelola program dana pensiunan atau DAPEN di dalam negeri terutama untuk aparatur sipil negara atau ASN atau lebih akrab disapa PNS, TNI, dan Polri masih terbilang carut marut. Laporan Audit Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK RI mencatat ada beberapa permasalahan yang dihadapi oleh DAPEN PNS, TNI, dan Polri di tanah air. Dalam ikhtisar hasil pemeriksaan semester atau IHPS tahap 2 tahun 2019 disebutkan ada 5 permasalahan utama yang dihadapi oleh pemerintah dan mengelola DAPEN. 1. Tata kelola penyelenggaraan jaminan pensiunan PNS, TNI, dan Polri belum diatur secara lengkap dan jelas serta belum disesuaikan dengan perkembangan peraturan perundangan yang berlaku. UU nomor 5 tahun 2014. Kedua, belum ada penunjukan Dewan Pengawas yang bertanggung jawab secara langsung terhadap pengelolaan program pensiun dan belum ada penetapan besaran iuran pemerintah selaku pemberi kerja pensiun sejak tahun 1974. Ketiga, belum menyusun peraturan pelaksanaan terkait dengan pengalihan program pensiun PNS, TNI, dan Polri kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana amanat UU nomor 24 tahun 2011 tentang BPJS tersebut yang mengamanatkan penyelesaian pengalihan bagian program pensiun PNS, TNI, dan Polri yang sesuai UU nomor 40 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional atau SJSN kepada BPJS Ketenagakerjaan paling lambat tahun 2029. Keempat, tidak adanya laporan aktuaris yang membuat pengelolaan risiko keuangan negara belum mempertimbangkan kewajiban pemerintah atas perhitungan aktuaria dalam program jaminan pensiun PNS, TNI, dan Polri. Sebenarnya, selain permasalahan di atas, ada satu hal lain yang juga menjadi problem, yaitu DAPEN yang bisa dibilang terlalu membebani anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Lihat saja, pada 2008 silam, total anggaran untuk DAPEN pegawai negeri hanya sebesar 36,8 triliun. Tahun lalu, anggaran APBN untuk pensiunan para pegawai mencapai 119,48 triliun. Fantastis sekali ya kenaikannya. Ini grafik yang dibuat oleh CNBC. Artinya, sejak 2008 sampai 2019, anggaran negara bengkak 12% setiap tahunnya untuk dialokasikan ke DAPEN para pegawai negeri sipil yang dikelola oleh PT Taspen Persero. Semua ini terjadi karena setiap tahun PT Taspen selaku pengelola DAPEN mencatatkan pendapatan premi yang lebih rendah dibandingkan dengan klaim yang diajukan. Berdasarkan laporan keuangan Persero tahun 2019, total pendapatan dari premi tercatat mencapai 9,7 triliun. Sementara untuk seluruh beban klaim dan manfaatnya saja nilainya bahkan mencapai 12,4 triliun. Sementara jika mengikut sertakan kenaikan labilitas, manfaat polis masa depan, dan cadangan teknis, nilai total klaimnya mencapai 17,7 triliun. Masalah premi dan iuran yang diterima lebih rendah dibandingkan dengan beban klaim yang harus dibayarkan cenderung membengkak sejak tahun 2016.
Berikut grafik selisih pendapatan premi dan iuran terhadap pembayaran premi PT Taspen Persero. Ini menarik sekali. Iuran dari PNS tidak sesuai dengan klaim. Untuk menambal selisih antara premi iuran dengan klaim yang dibayarkan PT Taspen, selaku pengelola Dapen mengandalkan dari imbal hasil investasi dan pendapatan lain. Apabila mengacu pada portofolio dan aset keuangan yang dikelola Dapen, paling banyak dialokasikan untuk obligasi dan sukuk yang proporsinya mencapai lebih dari 80% dari total aset keuangan yang dimiliki. Menurut Direktur Jenderal Anggaran Dirjen Anggaran, Kemenkyu Askolani, untuk meraih potensi maksimal Dapen harus dikelola dengan baik dan hati-hati atau prudent. Pasalnya, saat ini manajer Dapen di Indonesia cenderung menempatkan aset mereka ke instrumen investasi jangka pendek dengan volatilitas rendah dan keuntungan yang sedikit. Memang jika melihat total aset keuangan yang dikelola PT Taspen mencapai 200 triliun, imbal hasil yang diperoleh pada tahun lalu 9,1 triliun, atau hanya sebesar 4,5% saja dari total aset keuangan yang dipegang. Berikut adalah tabel aset keuangan dan imbal hasil investasi PT Persero. Berikut boleh dilihat ya grafiknya. Apabila selisih negatif antara premi dan klaim terus membengkak dan return dari investasi PT Taspen ini tidak mampu menambal, maka anggaran pensiun untuk para pegawai negeri sipil bakal kian membengkak dan semakin membebani anggaran negara. Melihat permasalahan ini, pemerintah berupaya untuk melakukan perombakan tata kelola Dapen bagi para pegawai yang termasuk di dalamnya ada PNS, TNI, dan Polri. Selama ini, sistem Pay As You Go diterapkan di dalam negeri dan dinilai menjadi faktor pemicu bengkaknya anggaran pemerintah. Dalam sistem tersebut, pemerintah membayarkan 75% dari gaji terakhir PNS sampai anaknya dewasa. Uang dari APBN itu kemudian diberikan kepada PT Taspen dan Asabri untuk dikelola penyalurannya kepada pensiunan. Belakangan berkembang wacana untuk mengubah skema pembayaran pensiun. Dalam skema terbaru, pemerintah dan pensiunan patungan membayar iuran dana pensiunan untuk dikelola Taspen dan Asabri dengan mencari return dari investasi sebesar mungkin. Sistem semacam ini juga diterapkan di Thailand dalam program Government Pension Fund, di mana para calon penerima manfaat tunjangan pensiun diminta untuk ikut patungan minimal 3% dari gaji dan kontribusi maksimal dipatok 15%. Ini sangat menarik. Kesimpulannya, negara memang cukup terbebani dengan membayar dana pensiunan yang cukup besar. Tapi kita harapkan skema baru yaitu Wali Pandit seperti arisan nanti diambil sekitar 3% dari penghasilan dan pemerintah juga ikut serta membayar sekitar 15%. Jadi untuk di akhir masa pengabdian lumayan untuk menyambung hidup. Terima kasih. Ikuti channel kami untuk informasi-informasi update tentang PNS dan pensiunan. Terima kasih.